Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar nih? Waduh. Habib apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nih, tanggapan teman-teman sih, Bib, dari video yang sebelumnya nih. Iya. Itu sangat positif sekali, Bib. Alhamdulillah. Iya, jadi pada senang banget. Jadi bisa nanya-nanya melalui media, mungkin yang jauh-jauh gitu, Bib. Ya, interaktif itu Iya, jadinya ya. iya, benar. Ya alhamdulillah deh. Tapi sekarang dengan tampilan kita yang lebih santai ini kayaknya lebih asik ya. Ya, kayaknya lebih asik nih kayaknya. Kemarin Bib. terlalu Ya. resmi banget kayaknya, udah kayak ngerasa kayak di kultum-kultum TV gitu jadi kemarin ya. Iya, benar, Bib. Nah, Ya karena lagi santai ya, walaupun santai yang penting ingat tetap tutup aurat. iya, benar loh, kawan-kawan. Ya. Terus sekarang itu tanggapan positif ya, Positif bagus ya. semua, Bib. Alhamdulillah. Terus sekarang kira-kira nih kontennya apa berarti yang untuk video yang sekarang nih? Untuk konten hari ini tetap tanya Habib. Oh, gitu? Iya, benar, tetap tanya Habib. Jadi gini, Bib, di video sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan nih, Bib. Nih. Dari Jangan yang susah-susah pertanyaannya. enggak nih, insya Allah nih Habib bisa jawab nih. Dari Kang Iman Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, saya mau tanya dong, kalau sholat taraweh pakai kunut itu apakah dibacanya khusus untuk hari-hari tertentu? Apakah dibaca tiap sholat taraweh? Dan faedahnya apa sih, Bib? Terima kasih. Oh, masalah kunut ya. Masalah kunut di Sholat witir. taraweh. Iya, di witirnya Di mungkin. witir. Ya, sholat tarawih sih gak ada kunut tapi di witirnya. Jadi pembahasan masalah kunut ini perlu untuk kita ketahui dulu bahwa kunut itu ada 3 macam. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah namanya. Ada yang namanya kunut witir. Ada 3 nih. Nah, masing-masing ini punya kategori jenis yang berbeda. Nah, tapi masalah bacaannya sih boleh-boleh aja disamakan antara kunut subuh dengan kunut witir. Nah, kunut nazilah ini memiliki kekhususan tersendiri. Ini berbeda nih. Kalau kunut nazilah ini lebih cenderung kepada arah ketika kita memohon pertolongan atau perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan musuh atau dari wabah, dari musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini juga memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Ini mau kita bahas secara panjang apa witirnya aja nih? Kayaknya sih pas di witirnya aja nih, Bib, soalnya Witir. pas taraweh nih, Bib. Kayak gitu. Kalau di sholat witir, Imam Abu Hanifah sama Imam Hambali ini dibacanya selama sebulan penuh. Kunut di witir itu. Jadi mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini kunutnya dibaca di setiap witirnya. Mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dibaca pertengahan terakhir. Jadi mulai dari malam 15 sampai kepada akhir bulan Ramadan. Oke. Kalau Imam Malik ini tidak ada kunut di saat witir. Pembacaannya bagaimana dibacanya? Ya bacanya sebagaimana kita kunut waktu subuh, yaitu setelah sami Allahu liman hamidah, ketika sebelum kita sujud berarti. i'tidal sebelum sujud. Oke. Itu dibaca doa kunut tersebut. Nah, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini kan kita sadar, kita sama-sama mengetahui di negara kita atau di beberapa negara yang lain itu lagi kena wabah, kena musibah lah gitu ya. Nah, ini afdolnya dibacakan kunut nazilah di waktu witir. Gitu. Nah, kita bahas sedikit ya tentang kunut nazilah ini. Nah, kunut nazilah ini Rasulullah SAW ini beliau membaca kunut nazilah itu selama 1 bulan penuh di setiap sholatnya, bahkan bukan hanya di saat witir. Oke. Tapi di setiap sholat ketika i'tidal di rakaat terakhir sebelum sujud beliau baca yang namanya kunut nazilah. Ini asal mulanya adalah ketika saat itu ada beberapa kaum, saat itu ada 4 kaum yang meminta pertolongan kepada Rasulullah, pasukan-pasukan untuk membantu melawan musuh. Rasul ngirim 70 orang pasukan yang saat itu disebut sebagai qurra. Apa itu? Yaitu hafiz Quran. Mereka 70 sahabat hafiz Quran ini dikirim oleh Rasulullah untuk membantu 4 kaum tersebut. Tapi ketika sampai pasukan tersebut di suatu tempat, ini 4 kaum yang minta tolong tadi itu ini berkhianat. 70 ini dibunuh. Dan berita ini sampailah kepada Rasulullah sedih, dan Rasulullah mulai membaca yang namanya kunut nazilah untuk minta perlindungan, minta supaya Allah Ta'ala itu menjaga dan membalas apa-apa yang telah diperbuat oleh para musuh-musuh agama. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu
ada beberapa anjuran atau ada beberapa macam jenis kunut yang boleh kita baca. Kan kunut macam-macam ya. Nah ini boleh kita samakan dengan kunut subuh, boleh kita samakan. Kalau bisa ditambah ada bentuk kalimatnya lagi untuk menambahkan daripada apa yang biasa kita baca ketika subuh. Nah gitu. Terus ini pertanyaannya apa lagi tadi tuh? Masalah Faedahnya. Ya faedahnya, ya namanya kunut ini kita kan berdoa ya, mohon sama Allah. Berdiri kita mohon sama Allah Ta'ala, berdoa. Ini macam-macam faedahnya, doa-doanya apa aja, dan ini disunnahkan. Cuman memang riwayatnya atau asal mulanya kenapa sih kok dibacanya itu mulai dari pertengahan akhir gitu, kenapa nggak dari awal gitu ya? Nah ini menurut keterangan dari mazhab kita nih, kenapa dimulainya dari pertengahan terakhir sampai akhir gitu ya? Ini kita mengambil ibarat gitu dari perintah Nabi untuk, ini ada rahasia nih di balik pertengahan ke akhir itu, ada rahasia di setiap bulannya. Rasulullah itu menyuruh kita untuk bekam itu di pertengahan sampai akhir, waktu-waktunya itu nggak boleh di awal-awal bulan. Jadi mulai pertengahan sampai ke akhir nyuruh bekam untuk menghilangkan segala macam penyakit dan kesusahan yang ada dalam diri kita. Nah ini pun dibaca witir, kunut di saat sholat witir ini, ya tujuannya untuk kita mohon biar dijauhkan segala macam kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya, kira-kira nggak kita harapkan gitu. Tapi kita mohon yang baik-baik dari Allah Ta'ala, supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk, Allah berikan kepada kita keberkahan, Allah berikan kepada kita ampunan, dan Allah jauhkan, Allah hindarkan kita dari segala macam gangguan-gangguan yang kira-kira bisa merusak kehidupan kita. Gitu. Jadi asal mulanya seperti itu. Oke. Adapun dibaca setiap hari, mau terserah. Cuman memang anjurannya ya kita ikutin aja tuh, mulai dari pertengahan sampai akhir, kepada akhir. Nah, bacaannya udah tahu belum itu? Apa pengen tahu? Perlu tahu nggak nih? Kayaknya mendingan sekalian kasih tahu, Bib. Kira-kira mendingan langsung dikasih tahu aja ya, bagaimana doa kunutnya gitu ya. Iya, benar, bacaannya. Biar pada paham ya semuanya ya, biar pada ingat. Oleh karena itu, ayo kita aminkan bersama-sama deh. Ini kita doa, kita aminkan bareng-bareng. Pemirsa yang di rumah juga kita aminkan. Mudah-mudahan doanya ini diijabah. Dan kalau bisa dihafal, biar nanti bisa dibaca di setiap kunut-kunut kita. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر وشيوف المتخلفة وشدائد المهن ما نظر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nah itu bacaan kunutnya. Kalau bisa dibaca tuh di setiap subuh ataupun ketika witir gitu ya. Ini kunut tapi sekaligus juga sebagai nazilah, permohonan kita kepada Allah Ta'ala untuk keamanan kita dan juga bangsa dan negara kita. Amin. Ya, makasih Bib atas jawabannya. Ya, wallahu a'lam. Kang Iman berarti sudah terjawab ya pertanyaannya nih. Nah, ada lagi nih Bib, ada pertanyaan dari username-nya Kubuku. Apa? Kubuku. Oh gitu. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Semoga Habib Hasan sekeluarga sehat selalu. Amin. Amin. Ane mau nanya nih Bib. Dulu kan Ane waktu zamannya sekolah, Ane pernah nakal di bulan Ramadan, alias nyolong-nyolong batalin puasa nih Bib. Itu kalau kita lupa jumlah hari batalnya gimana ya Bib bayarnya? Mohon ilmunya Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti intinya adalah dia ini lupa jumlahnya ya. Lupa jumlahnya. Dia mau kodo bingung berapa yang mesti kodo gitu kayak gitu. Lah, sebenarnya nggak usah bingung. Kita bisa ngitung kok. Jadi kalau kita mau kodo puasa, itu yang harus pertama kali ditentukan adalah berapa jumlahnya gitu loh. Nah untuk menghitung berapa jumlahnya ini sebenarnya ada hitungannya, gampang lah. Kita anggap deh misalnya ya,
kita nih umur 30 tahun misalnya nih. Umur 30 tahun tuh baru ingat mau puasa. Akhirnya puasa lah gitu. Berarti sebelum-sebelumnya kan kita nggak pernah puasa nih. Nah itu hitung aja sejak masa balik kita. Nah usia balik kan sudah mulai dibebani puasa tuh. Iya. Nah berarti usia balik itu anggap misalnya umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Nah kita umur 30 tahun baru mau puasa nih. Nah. Berarti ada berapa tahun tuh kita nggak puasa? 20 tahun 20 kan? tahun. 20 tahun kita nggak puasa tuh. Nah berarti 20 ke 30 berapa tuh? 20, 30, 60. Berapa? 600. Iya, 60. Iya, 600. Iya bener. Iya 20 kali 30. Ah, Bener nggak 600? iya bener. 600, iya bener. Aduh ini antum gimana ini hitung-hitung. Iya, iya bener. 600. Ya udah anggap kita punya hutang puasa berarti 600 kali itu. 600 hari kita mesti mengkodok puasa kita. Wih, kalau bingung Iya. berat banget nih. Alasannya kok banyak banget. Lama banget dong berarti dong. 600 hari kita mesti puasa. Nah, itu kalau 600 hari puasa, anggap deh misalnya kita kodoknya itu setiap hari Senin sama Kamis misalnya gitu. Senin Kamis. Kan kita disunahkan juga puasa Senin Iya, Kamis Senin kan. Kamis. Nah, Senin Kamis kita puasa. Sebulan berarti ada berapa tuh Senin Kamis tuh? Ada 8. Nah, 8 kali 12. Apa nih 12? Berapa tuh? Jadi Ya. selama sebulan, kita selama setahun nih, berarti setahun kita dapat berapa tuh? Apa 8 kali 12 sih? Antum kalau bingung kalkulator aja. Enggak, itu apa? Pikir sendiri aja. Pikir sendiri 8 kali 12. Ya. Sekian lah. Nggak bisa, coba hitung dulu. Coba. Berapa? 96. 96. Nah, berarti setahun kita baru bisa kodok 96 hari. Nah, berarti kira-kira butuh berapa tahun nih kita untuk mengkodok, untuk menyelesaikan kodok kita sebanyak 600 hari tadi. Nah, setahun baru 96. Berarti kalau misalnya 2 tahun berapa? Opsi berapa nih? Berapa? Aduh, saya lemah nih Bib, RTK Bib. Aduh. Aduh, saya nggak bisa nih. Ya, coba berapa? Atau misalnya berarti 5 tahun, kira-kira 5 tahun selesai nggak tuh? 5 tahun. Ya, perkiraan lah. Ya anggap misalnya, oh ternyata ya kita butuh sekian lama nih untuk menyelesaikan puasa kodok kita. Ya udah lakuin itu. Nah itu selesai udah. Tapi kalau dia masih merasa berat juga, Bib, gimana? Nggak bisa. Yang namanya kodok itu wajib untuk kita laksanakan. Oh, ya, nih Kang Kubuku nih, Mas atau siapa Mbak? Ya. Jadi dengan bertobat saja itu belum cukup. Kita sama Allah Ta'ala itu kita tobat belum cukup. Harus diwujudkan lagi dengan yang namanya kodok tadi, seperti kodok sholat atau misalnya ya tadi kodok puasa kayak gitu. Itu kan kewajiban yang dibebankan kepada kita nih, umat muslim. Itu selain kita bertobat kepada Allah atas kelalaian kita, ini juga harus kita gantikan seperti itu. Itu wajib kita ganti. Nah, adapun nanti ternyata belum full nih puasa kita, belum selesai kodok kita, ternyata Allah sudah mencabut nyawa kita nih. Ya sudah, yang penting kita sudah taubat sama Allah Ta'ala. Tapi ikhtiar atau perjuangan kita untuk mengganti apa yang sudah kita tinggalkan, ini tetap wajib untuk kita lakukan. Intinya coba aja dulu, diusahakan dulu sekuat-kuatnya. Iya. Tapi Atau misalnya agak ringan deh, wah saya dulu saya sih ya nggak sebulan nggak puasa Bib, tapi ya ada kali 5 hari doang saya puasa, berarti kan 25 hari tuh. Oh hitung lagi nih, nggak usah ya? Nggak usah. Saya bingung ya. Tapi kalau gini Bib, apa? Dia udah tahu nih dia belum puasa nih, tapi dia sengaja dia nggak mau puasa. Nah ini, Ini hukumnya gimana nih? ada di situ di dalam kitab Safinatun Najah itu dibahas hukum-hukum bagi orang yang berpuasa, yang boleh membatalkan puasa nih. Hukum-hukum yang Kategori lah. hukum-hukum yang dibolehkan untuk tidak berpuasa gitu loh. Ada hukum wajib dia nih nggak boleh puasa nih. Bagi siapa? Bagi mereka yang haid dan nifas, itu wajib dia itu nggak puasa itu, karena kalau puasa haram jatuhnya dosa. Ada lagi yang dikatakan haram dia itu berbuka, haram dia itu membatalkan puasa kalau dia masih punya utang puasa. Lah ini nih, kalau kita masih punya utang puasa, kita nggak boleh nih sembarangan kita buka puasa tanpa uzur nih. Karena itu kategori ketika kita berbuka, padahal kita nggak ada uzur. Nah itu hukumnya dosa, haram hukumnya tuh kalau kita punya utang-utang di puasa yang sebelumnya. Nih, makasih Bib atas jawabannya Bib. Udah masih ada lagi dah? Mas atau Mbak Kubuku nih,
sudah terjawab ya jawabannya nih, pertanyaannya maksudnya. Nah, Ya, jadi gitu ya, puasa tetap coba diusahakan. Paling tidak ambil tadi setiap hari Senin dan Kamis aja lah biar agak ringan. Jadi niatnya begini, saya niat berpuasa kodok di hari Senin atau di hari Kamis. Nah itu udah dapet tuh pahalanya 2 tuh, pahala puasa kodok sama pahala berpuasa di hari Senin dan Kamis. Jadi dapat 2 pahala tuh kayak begitu, nggak apa-apa. oke. Sekian aja sih Bib itu dari teman-teman nih, dari Oh. teman-teman yang bertanya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bahas lagi ntar di konten-konten yang Oke, berikutnya. benar. Gitu aja ya. Benar, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi nanti di komen aja langsung di bawah ya. Oke. Oke. Sekian, terima kasih. Halo, jangan lupa like dan subscribe video kita. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.